Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kali ini kita akan belajar bersama dengan tema 3 ya, subtema 1 pembelajaran 4. Baik, anak-anakku di rumah yang Bapak sayangi dan kepada yang terhormat Bapak Ibu di rumah yang selalu semangat membersamai anak belajar. Kali ini sebelum mulai belajar bareng bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar bersama terkait dengan pembelajaran 3. Nah, anak-anak pasti sudah merekam, artinya meresum semua materinya dalam pikiran anak-anak untuk kemudian bisa dilaksanakan bersama-sama ya. Baik, kali ini di pembelajaran 4 kita akan belajar lagi. Yuk kita lihat apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran 4 ini. Oke ya, kita lihat. Nah, harapannya adalah dalam sikap anak-anak bisa tumbuh sikap disiplin dan tanggung jawab. Nah, pengetahuan nanti masih sama dengan kemarin adalah teks eksplanasi ilmiah. Kemudian hubungan diameter dan jari-jari. Kemudian ada juga tanggung jawab menggunakan hak. Nah, anak-anak, ada juga aspek keterampilan, yaitu mencari informasi, menyimpulkan, dan melakukan refleksi. Nah, mari kita lihat teks dari Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Oke, ayo membaca. Anak-anak, lihat gambarnya. Dan lihat teks bacaannya di buku kalian atau di tampilan yang Pak Guru sampaikan. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Nah, itu teks pertama ya. Setelah materi terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan ini dalam rumah maupun di luar rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang sudah mengubah dunia, yaitu penemu bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Maaf, penemuan ya, bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Baik, silakan untuk teks berikutnya bisa anak-anak baca ya. Nah, karena apa? Anak-anak nanti diharapkan dari teks ini ada berapa paragraf itu ya? Nah, ada 4 paragraf ini. Anak-anak bisa mencari informasinya apa. Contohnya ya, kita lihat per item di sini, per paragraf. Lihat di gambar yang sebelah kanan di samping. Nah, ini ada paragraf 1, topiknya apa? Nah, apa yang dibahas pada teks tersebut? Nah, kemudian siapakah Thomas Alva Edison? Itu pada paragraf kedua. Berarti intinya adalah anak-anak mencari informasi dari teks eksplanasi ilmiah ini sebagai bahan untuk anak-anak belajar. Sebelum itu, kamu kan mencari yang namanya per paragraf ya. Nanti anak juga bisa menyimpulkan per paragraf itu jadi sebuah kesatuan, jadi sebuah kesimpulan. Baik, berikutnya kita lihat. Ya, setelah anak-anak tadi membaca teks eksplanasi, sekarang kita lanjutkan membacanya ya. Dilihat ini. Oke. Ya, dilihat ini ya. Perhatikan gambar lampu pijar berikut. Nah, apakah ada yang berbentuk lingkaran? Kalau ada, tunjukkan di bagian mana. Apakah di bagian kacanya itu, ataupun di dekat yang penempatan fittingnya itu, ya kamu lihat. Anak-anak cermati, di bagian ini apakah ada yang berbentuk lingkaran? Nah, kita lihat gambar sampingnya ini gambar apa anak-anak? Ini gambar lingkaran kan? Nah, ini ada A sampai B ini satu garis, kemudian ada P di pusatnya, kemudian ada R di sini ya sebagai ruji-ruji atau radius atau jari-jari. Nah, ini unsur-unsur daripada lingkaran. Kita lihat gambar berikutnya. Baik, ya kita sekarang kita bereksplorasi bersama-sama. Pak Guru ulangi lagi. Tadi ada gambar lingkaran ya. Ini ada garis A sampai B, namanya garis apa?
Nah, ini yang R ini, garis merah namanya garis apa? Nah, nanti kan bisa diketahui dari kita melakukan eksplorasi berikut. Ya, yang pertama, gambaran lingkaran dan menggunakan jangka. Bagian titik pusatnya, anak-anak bisa memberikan tanda P. Nah, kemudian ambil salah satu titik lingkaran, misalnya di A. Nah, hubungkan A dengan P. A dengan P dihubungkan itu namanya menjadi sebuah jari-jari. Ya, ingat jadi apa anak-anak? Jari-jari. Nanti anak diharapkan jari-jari itu apalah. Nanti sesuai dengan pemahaman anak-anak kan bisa disampaikan ya. Oke, garis A sampai P adalah jari-jari. Nah, sekarang anak-anak membuat satu titik lagi, lanjutkan. Titik B misalnya di sini. Nah, garis P ke B itu juga namanya apa tadi? Hampir sama dengan garis A ke P. Itu garis yang disebut dengan jari-jari A ke P. Berarti P ke B juga disebut dengan jari-jari. Nah, berarti kalau A ke B, berarti kan sama dengan 2 kalinya AP ya anak-anak ya. Berarti kalau PB panjangnya sama dengan AP tidak? Silakan didiskusikan. Langsung anak-anak ambil simpulan. Oke, nah bagaimana hubungan antara garis AP dan AB? AP dan AB. Nah, kalau AP berarti sebagian, separuh atau setengahnya dari AB ya. Tapi kalau PB itu sama dengan AP. Berarti garis AP dan garis PB adalah jari-jari daripada lingkaran. Sedangkan garis AB alias 2 kalinya jari-jari itu disebut dengan diameter. Makanya dinotasikan dengan diameter sama dengan 2 dikali R. Nah, itu anak-anak ya. Anak-anak pasti kan tahu bahwa banyak benda-benda di lingkungan sekitar kita itu yang berbentuk lingkaran. Oke, sekarang kita diskusi lagi yuk. Nah, dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari. Seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya. Lihat apa yang dilakukan Siti. Siti dan adiknya selalu belajar, Pak. Betul, tapi coba dibaca sampai akhir ya. Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Mengapa? Karena ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Nah, perhatikan di teks kedua, paragraf kedua. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan sudah selesai digunakan. Ia juga sering membersihkannya. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih digunakan dengan nyaman. Tapi lihat, milik adiknya bagaimana? Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Tidak dimatikan kalau sudah selesai ya. Dan juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Nah, anak-anak, Pak Guru minta bantuan deh. Coba diskusikan di rumah dengan orang tua kalian, atau adik kalian, atau kakak kalian. Apa perbedaan dari perlakuan Siti dan adiknya kepada lampu? Oh, Siti selalu membersihkan, berarti Siti bertanggung jawab gitu. Atau, oh adiknya tidak pernah membersihkan sama sekali, berarti adiknya tidak tanggung jawab. Nah, disimpulkan ya. Dan sekarang kita lihat teks berikutnya. Oke, nah ini. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, tadi jelas. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Nah, anak-anak simpulkan ya. Simpulkan dengan keluarga kalian di rumah. Nah, itu ada teks di akhir. Orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain sebagainya. Maka kita harus apa anak-anak? Bertanggung jawab ketika menggunakan barang tersebut. Gunakan dengan hati-hati. Menyimpan ketika sudah digunakan. Dan merawatnya adalah bentuk tanggung jawab kita kepada barang-barang yang telah diberikan oleh orang tua kita. Kalau kita sudah bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Enak kan? Nah,
Berikutnya, kita lihat lagi anak-anak. Tolong ya, didiskusikan. Tapi anak lihat dulu itu. Oke, baik. Berikutnya apa, Pak? Nah, tunggu sebentar. Nah, sudah selesai ternyata. Apa yang kamu pelajari hari ini, anak-anak? Hari ini aku telah belajar ini, Pak, teks eksplanasi tentang tokoh yang bernama Thomas Alva Edison. Aku telah belajar banyak sekali. Itu ada sikap pantang menyerah untuk memahami dan mencapai sebuah bola lampu. Nah, tercipta bola lampu itu kan butuh yang namanya kerja keras ya. Tidak hanya sekali percobaan, mesti banyak berkali-kali percobaan baru jadi sebuah bola lampu yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Terus kemudian belajar yang lain, kita udah belajar tentang tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa, Pak? Tadi merawat barang-barang yang diberikan orang tua kita. Sehingga kita dapat haknya, yaitu bisa menggunakan dalam jangka waktu yang sangat lama. Maka dari itu anak-anak, ayo laksanakan kewajiban kita di rumah. Membantu orang tua, belajar, dan menyayangi keluarga, dan lain sebagainya anak-anak ya. Kemudian, jangan lupa anak-anak, jaga kesehatan ya, jaga kebersihan, jaga iman, dan jaga imun. Serta selalu pakai masker jika keluar rumah ya. Dan jangan lupa selalu berdoa. Selalu berdoa agar apa? Agar kita selalu dapat kenikmatan dan keselamatan. Itu anak-anak ya. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, Pak Guru mohon maaf. Sekali lagi anak-anak, tugasnya adalah kerjakan soal yang ada pada buku tersebut, yaitu tema 3, sub tema 1, pembelajaran 4 ya. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.